ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Mengasihi Yesus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 17. Sahabat Iktus, banyak lagu rohani Kristen yang mengungkapkan betapa besarnya kasih kita kepada Tuhan. Lalu dengan penuh kesungguhan kita menyanyikan, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Pertanyaannya adalah, seberapa besarkah kasih kita kepada Tuhan? Jika Yohanes 14 ayat 15 menjadi ukuran kasih kita kepada Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku." Maka bukankah sesungguhnya kita seringkali gagal dalam mengasihinya? Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang mengalami kesedihan yang dalam karena kematian Yesus. Bagaimana tidak? Pastilah ia merasa telah gagal dalam mengikut Yesus karena tindakannya menyangkalinya sebanyak 3 kali. Namun lihatlah, kepada yang gagal dalam menunjukkan kasih kepadanya, Yesus menampakkan diri kepada Petrus untuk memulihkan keadaannya. Yesus mengajari arti mengasihinya dengan tujuan agar Petrus mengasihi Yesus bukan secara formalitas, bukan pula karena ikut-ikutan, tetapi mengasihi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, arti mengasihi Yesus. Ayat 15 sampai ayat 17. Tuhan Yesus mengkonfirmasi kualitas kasih Petrus kepadanya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dalam terjemahan Yunani perikop ini menggunakan istilah agapao, yaitu kasih tanpa syarat, dan istilah phileo, yaitu kasih bersyarat. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Yesus menggunakan istilah agapao, dan Petrus menjawab dengan kasih phileo. Hingga pada pertanyaan terakhir, Yesus bertanya dengan kasih phileo dan Petrus tetap menjawab dengan kasih phileo. Melalui penjelasan ini Yesus mengungkapkan keinginannya agar Petrus mengasihi dia dengan kasih yang tanpa syarat atau unconditional. Dengan kata lain, tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Namun jawaban Petrus menunjukkan pengakuan ketidakberdayaannya untuk mengasihi Tuhan tanpa syarat. Yang kedua, bukti mengasihi Yesus. Tuhan Yesus menanggapi respon dari Petrus demikian, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kalimat perintah ini diulangi sebanyak 3 kali. Sesungguhnya Yesus hendak memberikan pengajaran bahwa kasih bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus nyata dan terbukti. Petrus dapat mengingat kembali percakapannya dengan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 37 dan 38, bahwa ia bersedia menyerahkan nyawanya demi Yesus. Tetapi kemudian faktanya adalah ia menyangkal Yesus. Istilah gembalakanlah dengan 2 kata, yaitu boske dan poimane, berarti memberi makan dan memelihara. Tuhan mengingatkan kembali akan panggilannya kepada Petrus untuk menjadi gembala yang memberi makan dan memelihara domba-dombanya. Siakan Tuhan memberi kesempatan kedua bagi Petrus untuk memperbaharui kasih kepada Yesus dengan jalan membuktikan kasihnya melalui pelayanan terhadap jemaat. Dalam realita, Petrus mulai jemaat di Asia Kecil, mengasihi, memberi makan, dan memelihara mereka sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 1. Yang ketiga, setia mengasihi Yesus. Ayat 18 sampai ayat 19. Pada kedua ayat ini, Yohanes memberikan penjelasan tentang kematian yang akan dialami oleh Petrus pada zaman pemerintahan Romawi, Kaisar Nero, tahun 64 Masehi. Sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan Yesus, menurut catatan sejarah gereja,
Petrus mati dengan cara disalib, dan ia meminta agar disalibkan dalam posisi terbalik, kepala di bawah. Ia telah melayani Tuhan secara luar biasa, berani menyampaikan kebenaran walau banyak orang yang menantangnya. Petrus telah memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang kesetiaan dalam mengasihi Yesus, yaitu bahwa mengasihi Yesus bukan sekedar kata-kata, tetapi dibuktikan melalui pemberian terbaik, yaitu nyawa sekalipun. Mengasihi Yesus bukan pula sekedar momen, dibuktikan dalam perjalanan waktu, yaitu sampai mati. Sahabat Iktus, kehidupan Kristen yang sesungguhnya adalah hidup mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihinya bukan sekedar kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan, namun dibuktikan dalam kesungguhan melayani. Dalam perjalanan mengikut Tuhan, mungkin saja kita pernah gagal dalam hal menunjukkan kasih kepada Yesus. Kasih kita menjadi dingin, tidak punya kerinduan. Pelayanan pun dilakukan secara formalitas tanpa gairah. Ucapan kita adalah mengasihi Yesus, namun hati dan tindakan kita semakin menjauh daripadanya. Saya mengerti bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kedua kepada saya untuk membuktikan kasih saya kepadanya. Seakan Yesus datang kepada saya dan dengan nama pribadi saya, ia bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saya menyadari bahwa setiap pelayanan, besar atau kecil, merupakan sebuah peluang untuk membuktikan bahwa saya mengasihinya. Karena itu saya sedia memberikan yang terbaik dalam pelayanan saya, apapun itu, hanya dengan satu alasan, karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah arti mengasihi Yesus? Dengan cara apa saya dapat membuktikan bahwa saya mengasihi Yesus? Apa komitmen yang saya ambil untuk memperbarui kasih saya kepada Yesus? Tuhan Yesus, Engkau telah membuktikan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Namun Engkau mendapati diri saya sering kali gagal dalam mengasihi-Mu. Saya sering menyanyikan pujian, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Namun di sisi lain, saya tidak hidup dalam ketaatan kepadamu. Berilah kesempatan untuk saya membuktikan kasih saya dengan mengemban amanat agung-Mu sampai akhir hidup saya. Amin. Kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih dibuktikan melalui kesetiaan sampai akhir. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang. Maranatha, Kristus datang.